Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, sila tiang iring. Seperti biasa, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Simasingi canin tiang pulungguh senamian nikmat usia, nikmat sehat. Maka seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudahan lek sisa usia taniki Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk bisa mengisinya dalam qataatan, sehingga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang memperoleh keberuntungan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau, yang telah berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga lekan setiap salawat, setiap pelungguh, panjatan, nabau jadi jembatan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kala. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Le kalam si mangkin ni kita coba lanjutan kajian ta. Situah membahas tentang salat Jumaah. Nah, le kalam si mangkin niki akan kita lanjutkan dengan tema salat Idain, ya, halaman 15. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa salatul Idain sunnatun muakkadatun. Salat Idain, salat dua hari raya. Maksudnya dari kita tentunya ialah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Deh. Sunnatun muakkadatun. Nah, jadi hukum lekan salat Id nikah Fitri atau Adha menurut Imam Asy-Syafi'i beserta Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya, beliau mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sini sampai le perkara wajib lagu santer si nganjurang ita. Ini sunnah muakkadah. Deh. Nah, sementara menurut pendapat ulama yang lain, hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha nikah, ya, ada yang mengatakan dia fardu ain, ya. Dia mengatakan fardu atau wajib. Nah, nikah menurut pendapat ulama Hanafi, ya. Sementara Maliki mengatakan, ya, salat dua hari raya itu hukumnya adalah fardu kifayah. Pada merakukan salat jenazah berarti, ya. Kalau dia fardu kifayah berarti bau sebagian manusia laksanaan ia bau ende itu. Nah, artinya sesuatu yang dikerjakan oleh muslim yang lain menggugurkan kewajiban muslim yang lainnya. Ya, nikah fardu kifayah pada masalah jenazah no. Ya, jadinya dan mesti selaku masyarakat Mamban harus milu salat jenazah lamun arah dengan Mamban meninggal dunia. Ya, tidak semua. Lagu sebagian lekan masyarakat umat Islam bau menggugurkan atau mewakili lekan kewajiban umat Islam lainnya. Nah, sementara menurut Hanafi mengatakan, Imam Hanafi mengatakan apa? Salat Id itu hukumnya adalah wajib, fardu ain. Ya, maka dengan sini laksanaan salat wajib nikah, gimana hukumnya? Kalau orang yang tidak melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha, maka hukumnya dia berdosa.
kumbena karena hukumnya pada merangkul salat 5 waktu. Ya. Nah, ia letene ampuna berkaitan kanca Nabi kanca la hukum lamun badait 2 id le sopo jelo. Ada 2 hari raya yang ketemu pada hari yang sama. 2 hari raya itu ialah Idul Fitri atau Idul Adha, selanjutnya adalah hari Jumat. Ya, maka akan membahas di sana dia nanti ngombe hukumna lamun hari raya bertepatan ya arak kanca jelo Jumat. Sama-sama hari raya ini. Jumat itu disebut juga dengan hari raya. Ya. Nah, dalam mazhab Hanafi, ya, dalam mazhab Hanafi yang mengatakan dia wajib, maka apa dikatakan? Ya, boleh yang mengatakan wajib ini, ya. Lamun badait 2 hari raya antara hari raya Idul Fitri atau Idul Adha badait kanca jelo Jumat, maka salat hari raya yang kita kerjakan ya bau guguran salat Jumat. Artinya Nabi lamun tuah laksanang hari raya lesi kelema, maka boleh untuk kita tidak melaksanakan hari salat Jumat. Ini lamun badait kanca jelo Jumat, ya. Lamun badait kanca jelo Jumat hari raya, ini wahinu boleh dia tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena sudah digantikan dengan perkara wajib, yaitu sholat hari raya. Ya, ini menurut mazhab Hanafi tapi, ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i mendenula, ya. Mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali karena hukum hari raya ini, sholat hari raya itu adalah sunnah muakkadah, maka hari raya tidak bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat. Tidak bisa menggugurkan salat Jumat. Ini dia. Karena apa? Statusnya perkara sunat dan bau ganti yang perkara wajib, ya. Mesti tepati pada kuat dalilnya, ya. Karena hadratul muhtaramin rahimakumullah, lamun pegangan mazhab Syafi'i tetap berdasarkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika baginda Rasul ditanya oleh orang Badui, ya, pira waktu si wajib tegawe yang menjadi kewajiban saya. Lalu Rasul mengatakan khamsu salawatin, ya, katabahullahu taala ala ibadihi, 5 waktu, ya, 5 waktu yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Silakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Ini si fardu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya lagi orang Badui itu, "Ara kasilain?" Apa jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada illa tatawuan, kecuali silain ini adalah perkara sunnat. Artinya Nabi selain si 5 waktu ini hukumnya sunnat. Ini hadisnya sahih. Ini yang menjadi pegangan. Ini yang menjadi pegangan Imam Asy-Syafi'i, sehingga selaku salat selain lekan zuhur sampai subuh ini hukumnya adalah sunnat. Apapun itu. Tarawih sunnat, ya. Witir sunnat. Apalagi khusyuk sunnat, istisqa sunnat, ya. Itu dia. Pokoknya selain lekan si 5 waktu ini adalah hukumnya sunnat, ya. Kecuali janazah itu fardu kifayah. Lagu dia nebut teparannya fardu ain mara salat si 5 waktu. Niki nggih. Nah, ini dia sehingga lamun pelung goda badait kanca sopok manusia hari raya bertepatan kanca jelo Jumat, ampun dina Jumat, sah-sah doang. Mungkin mazhabnya daripada mara itu, ya. Lalu harus tahu ini dia milu-miluan, ya kan, jangan asal ikut-ikutan saja, ya. Nah, kumbena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sebagian sahabat, saya si mele berjumat, saya si nene mele dende. Dulu itu kisahnya, ya, sahabat dengan lain, ada sebagian sahabat yang rumahnya itu jauh lekan masjid, ya.
Jauhnya itu sampai mencapai jarak tempuh 4 kilo. Ya, mencapai 4 kilo. Harus melewati padang pasir. Bro, ampun nyampe le masjid le Madinah lai para sahabat. Ya. Nah, sementara pelaksanaan Idul Adha, Idul Fitri itu lenggelema. Lamun itulah perjalanan jauh. Kalau dia kembali lagi untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tidak akan mendapati nanti itu. Sehingga baginda Rasul mengatakan apa? Ya, si mele berjumat bareh bau, si endek dendah bau. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan sholat Jumat. Begitu. Jadi ungkapan itu disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tipa setiap sahabat si balena jauh lekan masjid. Nah, mungkin itu mara ngundang ku tengah dok diri itu. Masjid bilang dijorok. Ya, bahkan lalang rurung ngono kan? Masjid ara. Apakah gugur kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat? Dan kanggo. Ya, enggak. Apalagi kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, yang di mana mazhab Syafi'i mengatakan salat Id ini adalah hukumnya sebatas sunnah muakkadah, enggak sampai wajib, enggak sampai fardu. Maka dia tidak bisa menggantikan posisi salat Jumat. Seperti itu. Nggih. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Wa hiya raka'atani. Salat Id nikah jumlahnya enggak 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Pelaksanaannya berbeda nih, pelaksanaannya berbeda. Dan pada merangkul salat biasanya, ya. Wa hiya raka'atani, 2 rakaat. Yukabbiru fil ula. Ya. Dia bertakbir pada yang pertama, sab'an, 7 kali. Jumlah takbirnya 7 kali. Siwa takbiratul ihram. Selain daripada takbiratul ihram. Artinya lamun gapo ya kanca takbiratul ihram jadi napira ya? Balu. Embes deparan takbiratul ihram, takbir si pertama. Selesai pada berniat ya. Shalli salat Idul Fitri rak'ataini lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ini aran takbiratul ihram. Ya. Di dalam kitab Sibelian kalau sudah kita takbiratul ihram, ya, thumma ya'ti bidu'ail iftitah katanya. Kemudian setelah takbiratul ihram ini, litunu tatam baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya, sampai wa ma ana minal musyrikin gitu ya. Sampai terakhir di sana itu. Nah, selesai iftitah barulah kita sambut dengan takbir yang pertama 7 kali, ya. Thumma sab'a takbiratin. Kemudian dilanjutkan dengan 7 takbir, ya. Allahu akbar. Allahu akbar 7 kali. 7 kali. Baru ke takbiratul ihram yang tadi itu, ya. Nah, yaqifu baina kulli ithnatain ka ayatin subhanallah. Mohon maaf, wa yahsunu fi dzalika subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dalam kitab yang besar dikatakan wa yahsunu, dan dianjurkan li setiap takbir si pitu ini membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu anjurannya. Jadi selesai takbiratul ihram, Allahu akbar. Iftitah dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai, baru lanjutkan dengan takbir yang pertama. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar terus 7 kali. Ya. Nah, barulah setelah itu, ya, yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam, ya. Jadi prakteknya itu seperti yang sudah biasa kita lakukan. Lamun wah takbir 7 kali di rakaat pertama, ya. Allahu akbar takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Allahu akbar sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar 2, terus Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Nah, baru setelah itu kita membaca apa? Suratul Fatihah. Wa yuqra'u ba'dal Fatihah fil ula, ya, membaca suratul Fatihah dan ya dilanjutkan dengan membaca surah. Dan surat yang disunnahkan di sana itu yang luar biasa Sabbihis. Nah, ini sunnah ini. Rasul sering membaca itu, ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, terus sampai terakhir. Ini rakaat pertama, ya. Dan bacanya jahar imam itu. Dia tidak PC-PC meskipun dilakukan pada pagi hari, ya. Dan pada maraduha tidak sama dia jahar, suaranya keras, ya. Nah, setelah membaca ayat barulah ruku, Allahu Akbar seperti biasa, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud malik. Nah, bangkit dari sujud yang kedua itu yang disebut dengan takbiratul qiyam. Takbir karena itu butang, ya. Nah, setelah takbiratul qiyam, uras telekan napirana, uras telekan sujud teino, barulah kita melaksanakan pada rakaat kedua itu takbir sebanyak 5 kali. Wa fi tsaniyati 5 siwa takbiratul qiyam. Kita pelunggu ada itu, ya. Dan pada rakaat kedua 5 kali takbir siwa selain takbiratul qiyam, selain daripada takbiratul qiyam. Maka berapa jumlah takbirnya berarti? 6. Ya, 6 kali takbiratul qiyam. Sama terus lanjutannya sampai tahiyat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai pelaksanaan salat Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Wa yakhtubu ba'dahuma. Kemudian setelah melaksanakan salat ini khutbah. Tayak imam tipa mimbar berkhutbah, ya. Setelah melaksanakan salat 2 rakaat. Nah, jadi kebalak merangkul salat Jumat. Lamun salat Jumat khutbahna julu baru salat. Lamun hari raya salat julu baru khutbah, ya. Yukabbiru fil ula 9. Khatib lamun nyampe yang khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, yang perlu diperhatikan rukunna ini, khutbah pertama ini harus netakbir 9. Tapi mana 9? Siwa kali netakbir, ya. Khatib doang, ya. Khatib doang nih takbir dia harus 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sebab kali ini harus, ya. Dan pada hari Jumat pada los-losan terus de berombol etene rukun etene khutbahna kalau khutbah hari raya. Jadi harus netakbir sebanyak 9 kali le khutbah pertama. Wa fi tsaniyati 7. Dait bareh sinuwah tokol antara 2 khutbah, lalu dia berdiri untuk menyampaikan khutbah kedua, malak takbir khatib letona pira kali 7, ya. Jadi nak kebalak ini antara takbir khutbah ke takbir salat. Lamun takbir salat pira bro? Rakaat pertama itu 7, baru ke takbiratul ihram. Rakaat kedua 5, 6 ke takbiratul qiyam. Lamun le khutbah berombok, di khutbah pertama itu 9, di khutbah kedua itu 7, ya. Nah, ini dia agar diingat oleh imam. Dia nak kebalak laun salat tanpa takbir sebuah kali, terus khutbah tanpa takbir 5 kali. Nah, kebalak ini, ya. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi, ya. Nah, sebelum kita nyampe wa yukabbiru min ghurubi syamsi,
ketika khatib menyampaikan khutbahnya, arak supaya jamaah telat datang hari raya, telat nih. Khatib wah ceramah di atas mimbar nih, ampun datang supaya panjak ini. Apa kepegawaian kita tahu lebalnya. Saya ni teman besar jaga jangan mai lalu kan setelah sebulan berpuasa terus ampun nyampah juga lebale ampun tadi masjid yang biasa pengkalap na juga ampun tadi masjid suwe ngiti-ngiti ya nyampe masjid wajra dengan salat. Khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Nah, pertanyaannya nak ngumbe ukurnya dengan si telat datang ini. Nah, salat ke sana atau nak tokol dengan khutbah. Sementara dengan salat ini berjamaah kan? Nah, kebiasaan-biasaan telat ini rusak kena ini. Ngumbe ukurnya. Nah, mama-mama perhatikan ibu-ibu juga. Jadi karena sunnah muakkadah yang tidak ada kewajiban bagi laki-laki selalu anjuran datang. Nah, nina kena mama, nah becik kena belik, ya, nah haid kena haid. Datang menghadiri salat hari raya. Hanya saja lamun dengan nina si haid, ya tidak boleh salat. Hanya datang doang. Nyak siang dengaran khutbah. Ini ya ampo salat Idul Fitri, Idul Adha itu dianjurkan dikerjakan di mana? Lapangan. Bahkan ulama mengatakan melaksanakan salat hari raya di masjid itu hukumnya makruh. Makruh. Kenapa? Karena nanti nggak bisa dihadiri oleh wanita haid. Dan Nabi hadirin dengan si haid. Itu dia. Makanya dua solat ini dianjurkan dikerjakan di apa? Di lapangan. Begitu. Ya, dianjurkan dikerjakan di lapangan agar semua bisa menyaksikan. Menungkuna. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada sama sekali, baru dibolehkan di masjid seperti itu. Lalu pilihan pertama itu harus di lapangan. Lalu kita kan jarang tendih di masjid doang tahu kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, apa-apa ya. Lagu hanya saja kalau hari raya itu dikerjakan di masjid, ibu-ibu si haid yang mau hadir terhalang karena bagi perempuan haid itu tidak boleh berdiam di masjid. Yainu penyebabnya. Nah, seperti itu. Lagu ingat ibu-ibu si haid yang kanggo salat hanya menyaksikan, mendengarkan khutbah. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Dengan si telat datang menemukan khatib sedang berkhutbah, ya, maka yang harus dikerjakan apa? Dalam pendapat mazhab dengan si telat datang ino, maka hendaklah dia salat tahiyatul masjid. Tapi bukan salat yang tadi itu, bukan salat hari raya. Salat Nabi salat tahiyatul masjid, dua rakaat dengan salat yang ringan, khafifatain. Lalu dia duduk mendengarkan khutbah. Ya. Kapan dia salat dua rakaat itu? Setelah selesai khutbah. Waktunya kapan? Sampai sebelum tergelincir sebelum tergelincir matahari. Ya. Senaman tayak jelo. Di sana dikerjakan dia. Maka nanti dia solat sendirian. Wah, dengan selesai khutbah ia solat letono 2 rakaat melaksanakan ganti daripada solat hari rayanya itu. Sendirian boleh, berjamaah lebih bagus. Lamun arak kencana ketinggalan. Kemudian dia sampai ketinggalan kan. Ya, dia tuah badait. Dia tabadid dengan solat tahiyat aja ketinggalan, biasanya jangan selalu tepat waktu itu. Soalnya tuh tanah bakru pakaian-pakaian andalan ini deh. Jadi seperti itu. Lanjut. Wa yakhtubu ba'dahuma. Sudah ini. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi, dan hendaklah dari manusia bertakbir piran lekana mulai min ghurubi syamsi lekan sore min lailatil idi
ya. Le sore sinuwah jarak salat asar, le jelo terakhir. Le jelo terakhir min ghurubi syamsi, setelah terang matahari, min lailatul id, le kelam hari raya, artinya le jelo terakhir puasa. Ini kalau hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha kapan? Ya, pas waktunya selesai ukuf sorenya itu. Kan jemaah dengan hari raya nih. Nah, sorenya itu sudah itu. Ya, takbir dianjurkan. Ulama mengatakan berbeda pendapat dua di sini. Ada yang mengatakan takbirnya sir saja, ada yang mengatakan dijaharkan, ya. Ada yang mengatakan khafi, ada yang mengatakan jahar, ya. Tapi sebelum melaksanakan Idul Fitri itu dianjurkan jahar. Kita kan biasa ngambil yang jahar gitu, ya, takbir. Bahkan di ulang ditodok takbir, corong kemudian takbir, style tip selesai, kan? Ganti diri ini si takbir. Min lailatil 'idi ila an yadkhula al-imamu fi shalah, sampai, ya, kapan orang takbir itu? Sampai netema imam di pak masjid ginjau itu salat hari raya. Letono entah dengan baca pemandangan takbir, ya. Berarti setelahnya itu bagaimana? Ulama mengatakan sudah selesai anjurannya di sana. Jadi cukup sampai sholat ini saja. Ini kalau hari raya Idul Fitri, ya. Namun hari Idul Adha kapan? Min subhi yaumi Arafah ila al-'asri min akhiri ayyamit tasyriq, ya. Min subhi yaumi Arafah berarti lekan gelema tanggal siwa atau dengan berkumpul di padang Arafah. Kapan terakhir? Min akhiri ayyamit tasyriq, sampai sore tanggal 13. Takbir lebaran topat ngombe kuna dinara anjuran, ya. Karena lebaran topat ini sang tradisi terdoang deh. Logo boleh kitab dinara, ya, Idul Tofat misalkan tidak ada. Yang ada cuma dua, Idul Fitri kanca Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Topat enggak ada. Jadi ini dia datang tono. Di kita kan takbir di tahun di. Marbasan dengan mamban ini lebaran kiai kana. Lebaran kiai. Berarti sudah jadi kiai di lebaran di tahun. Jadi seperti itu. Di ongkun napi arana pelaksanaan salat hari raya, ya. Secara simpel, secara singkat yang jelaskan, mungkin nanti diperdalam di sesi tanya jawab deh, karena juga sudah muazan. Kita cukupkan, wallahu taala a'lam. Allahu akbar. Kajian yang disampaikan oleh Bapak Muallim mengenai tentang sholat Id, entah itu sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Yang pertama yang dijelaskan adalah hukum mengerjakan sholat Id. Adapun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muallim, hukum melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha menurut mazhab Syafi'i adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dan dilanjutkan penjelasan mengenai pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, bagaimana cara kita melaksanakan di rakaat pertama ataupun di rakaat kedua. Mungkin dari pemaparan Bapak Muallim yang tadi ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang dipahami, mengingat sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha niki dilakukan sekali setahun nggih para jamaah. Jadi yang harap para jamaah menanyakan apa yang kurang jelas itu. Yang buka sesi tanya jawab, setiap sesi mungkin 3 pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan penjelasan sebelumnya, kalau hari
raya ini kan bisa dalam hari raya itu bisa beragam, kan takbiran, nanti jadi agak kelas. Minanya. Jadi kalau dengan hari kita, kita pikir lebih bagus apakah akan balik ke posisi dan masih tinggi. Di situ kedua nih, kita kan waktu nasi ayat ini kan, ini kita apakah lebih bagus dengan memilu hari raya atau kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan tadi mengenai sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, hal yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama, Pak tadi dijelaskan sama Pak Ustaz mengenai ketika orang yang masuk, maksudnya yang tidak mendapatkan sholat yang hadir ketika sudah tertib, sudah khutbah. Kemudian tadi disampaikan untuk sekali pengganti sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Pertanyaannya, apakah spesifik memang hanya sholat sunat tahiyatul masjid atau bagaimana? Karena kalau tidak, seandainya sholat itu, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu dilaksanakan di lapangan, apakah sholat tahiyatul lapangan namanya Yang kedua, pertanyaan saya mengenai orang yang ketika sholat sering kayak maksudnya yang biasanya kita lakukan dari jamaah yang ketika sholat kita saya kira dari bacaan sholat yang seperti itu kan yang lain agak mengganggu juga yang seperti itu. Kira-kira bagaimana hukum yang didapatkan oleh orang itu dan orang yang berkenan seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, nah itu takbir itu kalau capian itu takbir keliling, ya sampai subuh takbir berjalan. Ya kan perintahnya begitu kan, walitu kemilul iddata walitukabbirullah, ya sempurnakan bilangan puasamu kemudian bertakbirlah. Saking semangat takbir kalau bahkan kita beli mercon misalkan sekarang jadi sampai subuh itu. Nah maka terus tidur tidak salat subuh, nah ketirman terus apa namanya kelembangan dengan dia terus uras-uras ini wah khatib ayo kau nyampe khutbahnya, nah ambil akan ke salat id dekan balik ke masjid. Dekan balik, dan arah mencurahnya dengan sholat id dekan balik. Mungkin kalau terdekat misalkan mati listrik masjid terus, ya corong masjid mati, dan namun dengar imam bepenek ke, masa mesa-mesa berkuas-kuas lewat mana nanti, jadinya tayak anak masjid ya. Kalau misalkan kita tidak dapat melaksanakan sholat hari raya tidak masalah. Ya, karena itu hukumnya dalam pandangan mazhab kita itu adalah sunnah muakkadah. Artinya dia menjadi anjuran yang sangat logo lamun ditenggawe ya tidak sampai mendatangkan dosa seperti itu. Deh. Nah, logo sekali setahun lalu jelas teguh mana lah ya deh. Teguh mana merabasan dengan sekali setahun. Nah, lanjut terus apa ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu ngumpul kena saat hari raya ini. Ya, apalagi haid bagaimana? Nah, perhatikan tadi kan sudah kita jelaskan, deh. Dianjurkan bagi semua golongan.
untuk menghadiri perayaan salat hari raya. Sehingga sebagian ulama berpendapat itu lebih dianjurkan dilaksanakan di mana? Di lapangan, ya, di lapangan. Nah, meskipun pendapat ulama yang lain mengatakan lebih afdal di masjid. Ya, namanya fikih seperti itu lah fikih itu. Ara nganggoang, ara dina nganggoang. Yang anu kurang fikih ya. Lalu nganggoang kencen de nganggoang teh harus tahu beli kana datang nganggoang tugas teh ante dendek tebedaku-doku marabasan dengan mamban nih ya. Nah, jadi pendapat mazhab Syafi'i sendiri itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan di masjid lebih afdal, di lapangan lebih afdal, atau di gurun pasir lebih afdal. Seperti mazhab lain di lapangan lebih afdal, seperti itu. Nah, itulah hikmahnya kenapa tidak diharuskan meraungkan salat Jumat ini harus dikerjakan di masjid. Kan begitu. Lamun salat Jumat lamun salat dinasah. Artinya bukan dikatakan masjid, mohon maaf ya. Ini pembahasan i'tikaf. Misalkan salat Jumat itu dia harus dikerjakan di masjid. Begitu. Kalau misalkan tidak terjadi sesuatu yang menyebabkan kita harus salat di luar. Pada si Rubi ini masa gempa itu takut dalam masjid, salat di luar enggak masalah. Salat Jumatnya kan gini ukutin deh. Nah, tumben tekan salat raya nih dari urung ini lain sensasinya kan deh. Tadaran sensasi. Lain hidapna kah, lain perasa teh. Salat le urung ketimbang teh dalam masjid. Nah, jadi seperti itu. Dengan ini yang ngubah hukumnya dianjurkan bagi siapapun ya. Selama nabau hindarin dirinya lekan potensi fitnah. Enggak ada doang sih jadi ancaman dengan ini. Ya, yang kadang bersolek lalu, tadi bersolek, berias lalu. Ya, gumanda teman yang salon nih hanya untuk menghadiri sholat hari raya. Nanti berupa satu siu. Nongdu blush on, nongdu bulu mata palsu ke arana, alisnya tayakana tipatene. Nah, potensi fitnah itu harus dihindari. Ini dengan si Nina enggak ada doang. Ya, selama nabung hindari ini maka dianjurkan untuk menghadiri perayaan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Paham gitu? Lanjut pertanyaan yang ke berikutnya. Nih lamun tetelat tayak masjid ya. Sementara khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Nah, kan kita dianjurkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Nah, ini perlu kita tegaskan kembali. Jadi itu dianjurkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Lamun tuah dait imam menyampaikan khutbahnya atau khatib wah berkhutbah ya. Nah, salat tahiyatul masjid itu enggak bisa menggantikan salat hari raya itu. Makanya nanti dia selesai khatib menyampaikan khutbahnya, selesai dengan khutbah, di sana baru dia melaksanakan salat yang 2 rakaatnya itu. Sehingga dia mau gawe ieu kence imam ini. Jadi bukan salat tahiyatul masjid itu yang menjadi pengganti salat 2 rakaat yang tadi di pertama itu, tidak. Tetapi salat yang tidak sempat dikerjakan bersama imam itu bisa dikerjakan ya setelah khatib menyampaikan khutbahnya sampai terbenamnya matahari itu. Artinya jangan sampai berakhir malam itu lamun meleng gawe ya. Kalau dia mau kerjakan seperti itu. Nah, kapan salat Idul Fitri atau Idul Adha ditulang gawe le masjid, di lapangan. Apa ran salat sunatnya? Salat tahiyatul maidan ke, salat tahiyatul lapangan? Salat sunat sudah ya. Jadi salat tahiyatul masjid itu kan tempat sujud artinya. Kalau lapangan pada waktu itu kita jadikan sebagai tempat sujud, maka sama posisinya. Ya. Masjid itu kan asal katanya apa? Sajadah. Sajadah itu artinya sujud. Masjid ya, nama tempatnya gitu. Isim makan berbahasa dengan. Nah, dula isim nginam, isim makan. Pada darasa itu kan darasa belajar, tempat belajar madrasah. Nah, yang pertama madrasah ini itu namanya isim makannya seperti itu ya. Nah, lamun masjid sama sajadah asal katanya sujud, tempat sujud masjid seperti itu. Jadi tempat melaksanakan sujud
Itu dikatakan masjid. Angka musola ini pada kerana kenca masjid anda. Musola tempat solat, masjid tempat sujud. Jadi lebih khusus musola. Nah, tapi biasanya istilah masjid itu digunakan oleh para ulama khusus kepada tempat yang bukan hanya digunakan untuk melaksanakan salat 5 waktu, tetapi digunakan untuk mendirikan salat Jumat. Itu bedanya dia masjid dengan musalla. Ya, jadi masjid ini dipakai untuk melaksanakan salat Jumat. Musalla tidak digunakan untuk melaksanakan salat Jumat. Jadi seperti itu. Nanti pembahasan i'tikaf anak tamu letono. Nah, terus ngombe hukum dengan si salat bakwas-was bacaannya. Ya. Memang lah itu masih baca dia atau berdengar ngene ongkon. Sana masih jaga arah hidup dengan sini ngene ongkon nah sampai nak ke zaman nak ke. Ini lamun tahiyat ini si kedengaran hanya as-as dua tu. Apa kebacana? Padahal kan ada huruf sin sini baca ya kan at-tahiyatul ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Paling berapa saja gitu kan huruf sinna. Lalu kemudian lekan mulai nuwit todok kan. Nah, lamun yang dilala ongkun teh berarti nih dia tahu nih apa jaga bacaannya khusus jagana kan. Pada ada tukang jampi. Coba perhatian tukang jampi kah. Nih, tukang jampi dong. Ya, lamun dengan jampi dengan si top paling pedas bacaan si pertama doang. Bismillah. Terus setelah itu dia narap bacaannya mesan dua ada dengar. Nah, ia tahu kuncinya dan tukang jampi dia bisnya doang. Bismillah. Enggak doa ini. Terus setelah itu apa ke baca dia tahu endah ini. Ya. Nah, dengan si soal bakwas-was nih bacaannya, nah itu hindari itu. Apalagi nah sampai bacaan kita itu besar mengganggu ya teman kita yang di sebelah. Ditekanggu kayak pegawaian makruh. Membuat orang terganggu. Suatu macam pegawaian si minat dengan jadi terganggu makruh jarina. Ya. Makanya membaca bacaan itu ini cukup dengar setelingan tuh mah. Tidak perlu dengar setelingan dengan at-tahiyyatul barakatus salawat. Kayak gitu. Nih peras-peras kadang-kadang bacaannya itu belian lekan bacaan imam. Tidak boleh seperti itu. Ya, atau ta'bir ke paling pasah nih misalkan yang mau di at-tahiyyatul barakatus. Tidak boleh, ya. Nah, belian bacaan tu lekan bacaan imam yang nak kanggu. Nah, itu dia. Nah, jadi ini sebab was-was bacaannya. Nah, mungkin ada sifat was-was dalam diri ini. Ada sifat was-was ini. Sehingga mungkin perlu diruqyah. Nah, lalu hindari lama jadi kebiasaan tahan ya. Dendek sampai mengganggu orang yang di sekeliling kita. Ya, pada modu pakaian itu juga bisa mengganggu dengan silamudin teh. Angka lamun de salat usahakan pakai yang polos-polos. Ini ngodu telekum. Doraemon gambarnya telekum nih. Teletubbies dengan silamudi. Ini pun batul silamudi. Apalagi si mama ya. Sudah mama macam mau tulisan lemudi tu noh. Enggak ngerokok, enggak gaul, misalkan seperti itu tulisannya nih, le kelembina makruh pokoknya ngodu pakaian-pakaian atribut si ngenggonggu aktivitas dengannya ya. Di dalam baca ada gambar-gambar itu noh, misalkan ya, ada gambar menara Apple, gambar apa bembek saling laga noh. Dende. Nah, usahakan untuk menggunakan pakaian yang polos. Yang pernah anjuran itu pakaian si paling bagus ini adalah pakaian si warna putih polos ya paham deh wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aida. Jok-jok lah kantormu nah ter. Aida. Mau jangan kos 10 jalan. Kan jauh daya si anak kan harus stagnatif. Terus turun jauh kan utara musuna. Iya. Terus.
Wah Islam lah nak. Wah Islam lah makin. Ya. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjelaskan kemarin di bab sholat Jumat dijelaskan bahwa mendirikan dua sholat Jumat di satu tempat itu kan tidak diperbolehkan. Ya. Nah, dijelaskan bagaimana dengan sholat Idul Fitri? Apakah status hukumnya sama atau gimana? Bagaimana hukum mendirikan sholat Idul Fitri di dua tempat? Lebih lihatkan sikit, ya. Kan kemarin di pembahasan sholat Jumat itu ketika ada sholat Jumat dilaksanakan di dua tempat, ya, di dua tempat le sikit desa ini, maka salah satu di antara keduanya itu ada yang tidak sah. Menurut pandangan mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, bagaimana dengan perayaan Idul Fitri? Nah, makanya tadi sudah kita katakan ya, dianjurkan melaksanakan Idul Fitri itu oleh sebagian ulama mengatakan di lapangan. Ya, di lapangan. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan lebih afdal di masjid seperti itu. Nah, kalau menegawe misalkan dua tempat bagaimana? Sebenarnya begini. Ya. Jumat Idul Fitri itu akan kita dapatkan syiar letono. Letono atau gambaran ya ngumbe angkun kekompakan umat Islam. Jadi Jumat dan Idul Fitri itu Jumat terutama ya, makanya dikatakan Jum'ah. Jum'ah itu artinya berkumpul, ya. Nah, di sana itu fungsi atau tujuan lekan salat Jumat itu ya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengumpulkan umat Islam agar bersatu hati-hatinya orang Islam itu, berkumpul hatinya, semakin dekat, semakin erat, semakin kuat tali persaudaraan. Sehingga diistilahkan pun seperti Jumat juga di sana, tempat hari berkumpulnya umat Islam. Ya. Nah, sekarang ketika terjadi dia di beberapa tempat, maka sudah menyalahi daripada salah satu tujuan atau misi dari pelaksanaan sholat Jumat itu. Yang seharusnya kita akan semakin bersatu, tapi nampak bercerai, tampak tidak kompak, tampak penuh sengketa dan sebagainya. Ya, jadi penggitan oleh itu. Bagaimana saat Idul Hari Raya? Ya, kalau Raya ini kan dia hukumnya beda. Dia beda hukumnya. Dia hanya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkad. Sunat yang sangat dianjurkan. Ya, maka dia teman itu apakah sama kia berlaku kia, cuma enggak ada pembahasan di sana bagaimana hukum mendirikan salat Idul Fitri atau Idul Adha di dua tempat. Artinya salah satu misalkan yang harus mengganti dengan salat zuhur. Nah, enggak ada belum dengar anda bahas guys ulama yang seperti itu, ya. Yang dibahas itu si pengetahuan saja itu terkait dengan pelaksanaan salat Jumat, ya. Sehingga betul-betul hari raya salat Jumat itu ya betul-betul harus kita laksanakan dengan lapang dada, penuh kekompakan untuk menunjukkan semangat persatuan daripada umat Islam. Ini sih ya, deh. Nah, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nih, arak tamu telekan luar negeri. Dan hukum terbadui tamu dengan luar negeri, sambut dengan baik. Karena tetap hukumnya setiap tamu yang datang itu wajib untuk dimuliakan. Sayyidina Umar lamun arak tamu sejelo ti pabalena sedih. Sayyidina Umar. Tuh. Akan dia gerang dia gerang ono sebut diri lamun datang tamu. Ya. Dan Sayyidina Umar itu selalu menyajikan sesuatu kepada tamuna. Keren Sayyidina Umar bin Khattab memang, ya.
Beliau itu untuk memuliakan tamu itu luar biasa. Karena tamu itu jauh rezeki, lamun itu lamasin rezeki. Nah, jadi semulia tamu ini semulia. Lamun datang tamu semulia, ya. Nah, begitu. Ngombe ongkon lamun lekan luar negeri sama. Nelekan planet Pluto misalkan tamu nih datang mampir semulia ya. Semulia-muliakan tamu itu. Jamu dia dengan jamuan yang terbaik lamun tabedue. Seperti itu. Terus ngombe hukumnya ni ara tamu teh lekan luar negeri beliau tamu Islam doang lu suruh teh yule. Ini luar biasa ini. Lamun ara dengan mele tamu Islam berarti gini berombak umat Muhammad di sana itu. Ya. Maka harus disegerakan lamun bau. Dende tunda-tunda. Ya. Jangan tunda-tunda. Nah, bagaimana caranya? Dia tahu pitung pun Islamang dengan maka datangi tokoh-tokoh kita. Ada tuan guru kita, ada asatidz kita, ya. Kan sekarang sudah banyak itu lembaga-lembaga dewan dakwah masjid apa gitu kan. Dewan dakwah Indonesia atau apa namanya gitu. DMI atau apa Dewan Masjid Indonesia, ya. Itu bisa dihubungi. Ya. Untuk mencari tuntunan umbe ongkunta atau umbe kuteng adok tamu si mele tama Islam ini. Artinya apa? Jangan tunda-tunda. Ketika orang mendapatkan hidayah sudah patut tersyukurin, ya. Patut tersyukurin Allah menjadikan kita sebagai jalan orang menemukan hidayah. Ini yang berat. Ya, istimewa hal yang seperti ini. Kalau kita bisa mengerjakan kebaikan itu biasa. Karena kebaikan itu kewajiban kan? Tetapi ketika ada orang termotivasi mengerjakan kebaikan karena kita, ini yang luar biasa. Ya. Makanya selalu berdoa kepada Allah mengatakan apa? Ya. Waj'alna sababan liman ihtada. Duhai Allah, jadikanlah kami sebagai sebab orang mendapatkan hidayah, orang mendapatkan petunjuk. Mana kata berdoa? Karena ya beli ini pahala ini. Ya, kalau kita sebagai wasilah, kita sebagai jalan orang menemukan hidayah, maka segerakan. Ya, segerakan hal yang seperti itu. Nah, jadi mana nikah nggih? Nah, wallahu taala. Ya, hal-hal yang dianjurkan di pandangan sistem Islam berarti ini kan permasalahannya. Ya, yang dianjurkan itu diantaranya pertama mandi. Ya, melakukan mandi junub ini bagi orang yang mu'allaf dianjurkan untuk mandi, ya. Bersih lihatkan ujung rambut nyampo sampai bersabun dari ujung rambut sampai ujung kaki merangkul dengan si mandi junub, itu anjuran. Yang kedua, ya, orang mu'allaf itu dianjurkan bersunat. Karena bersunat itu syariat, ya. Syariat tuntunan, warisan lekan dari Nabi Allah Ibrahim. Yang pertama kali sunat itu siapa? Syariat sunat itu pertama kali dilaksanakan Nabi Allah Ibrahim. Itu yang terus dilangsungkan ke syariatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita makin kan bersunat enak, ya, ala canggih. Dan Nabi Allah Ibrahim dikatakan dalam kitab itu, ya, qad ikhtatana Ibrahim fi arba'in atau fi sab'in kalau nggak salah, ya. Nabi Allah Ibrahim itu bersunat pada usia 40 tahun kalau tidak salah. Nabi Allah Ibrahim bil qudum katanya. Qudum ini kedua tafsir para ulama. Ada yang mengatakan qudum itu nama tempat, ada yang mengatakan qudum itu kandak. Jadi lain pada bahasa Nabi Allah Ibrahim tapi kandak. Mana ada kadangan guntang son ini. Jadi perlu kehati-hatian ngudo kandak itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah syariat Nabi Ibrahim, itulah yang berlanjut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi enggak mesti langsung enti siap juga dengan neke harus bersurat neke pengkago tamu Islam. Kamu bersurat jadi mudah tamu Islam. Nah, apa yang bersunat? Bolong sekenok, misalkan takut dengan kan durungnya. Jadi kapan siapnya? Dianjurkan tapi segera gitu, ya.
Angkanya potong anu. Ya, jadi Islamkan dulu begitu, ya, Islamkan dulu seperti itu. Sunatna laun wah kemudian bersunat deh. Seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah wajib qada sholat Jumat dari seseorang yang hanya dikasih tahu bahwa hilangnya wajib sholat Jumat yang bertepatan dengan sholat Id karena hanya dikasih tahu sebatas itu saja tanpa dengan dalil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngumbeh hukum dengan sindena berjumat gara-gara ya ada dengar bahwa lamun hari raya ino na bedait kenca jelo Jumat maka bau ulang gawe salat Jumat, ya. Kanggo apa ndek? Nah, pertama harus belajar. Karena ya amal ino harus didasari dengan ilmu. Pegawai daran amal. Setiap pegawaian si ndekna dasarin si ilmu, maka amalan itu mardudatun la tuqbalu, tertolak dan terima. Kata lainnya sia-sia, percuma. Nah, itu dia. Ya. Jadi setiap pegawaian yang tidak didasari dengan ilmu, maka sia-sia pekerjaan itu, tertolak. Ya, ghairu maqbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus didasari dengan ilmu. Nah, neka ongkuna si indina berjumat gara-gara lebaran badait kenca jelo Jumat, ngombe hukumna. Kalau mau seperti itu cari tahu siapa yang mengatakan, ulama yang mengatakan hal yang seperti itu. Apa alasan ulama atau hujjah atau dalil ulama itu sehingga membolehkan orang tidak melaksanakan salat Jumat? Manu? Apa dalilnya ulama itu? Harus tahu ini pemahamannya seperti apa? Manu? Barulah kita boleh lihat. Lamun tahu, harus tahu. Ya, iya apa aran kita beragama seperti itu. Fikih itu ilmu yang mengajarkan tentang hukum yang dikerjakan oleh manusia yang berdasarkan dalil-dalil yang jelas atau dalil-dalil yang terperinci, begitu. Ya, sehingga nanti kalau mengkaji hadis itu jangan sampai baca ininya saja, baca terjemahannya doang. Ya, jangan baca alasannya saja. Ya, jangan seperti itu, pahami. Dan itu seperti apa? Tafsiran para ulama seperti apa? Asbabul urutnya bagaimana? Rasulullah mengatakan seperti itu, tapi Rasulullah tetap melaksanakan sholat Jumat. Kan begitu? Ya. Rasulullah memberikan pilihan pada sahabat ke si jauh balena ya kanggo dan tulak berjumat bareh. Karena rumahnya jauh, mau ke masjid itu jauh sekali, 4 kilometer gitu. Nekan ulah pun datang maka akan memberatkan ke si jauh balena si dena mau tulak berjumat bareh kanggo ganti salat zuhur umpamana, ya. Nah, lamun rapat silakan untuk salat Jumat. Sehingga Rasul bersama para sahabat Jumatan begitu, ya. Bahkan kalau mau ekstrim lupa ya nama imam itu siapa itu, salat hari raya itu menggugurkan salat Jumat dan salat zuhur. Ada yang seperti itu juga pendapatnya. Tetapi ini jumhur ulama menolak pendapat yang seperti ini. Ya. Wallahu taala ala wa alam.